Hello everyone, how are you today? I do hope you all doing well ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ya terkait dengan untuk kemarin kita telah belajar terkait dengan dialog ya. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu terkait dengan short message ya begitu, atau pesan singkat atau pesan pendek begitu. Jadi kita akan belajar terkait dengan materinya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mencoba untuk latihan untuk mengerjakan soal latihannya begitu ya. Okay everyone, are you ready to join this topic today? Apakah siap untuk bergabung ya untuk terkait dengan topik ini? Thank you very much. Before we start to learn together about this topic, it's better for us to initiate our class today by reciting basmalah together ya. Sebelum kita belajar bersama-sama terkait dengan topik kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay everyone, ya. Kita akan belajar bersama-sama terkait dengan short message atau pesan singkat begitu ya, atau pesan pendek. Baik, seperti yang terlihat di sini ya, ada untuk pengertian atau definisi dari short message ya, atau pesan pendek. Baik, jadi untuk pesan pendek atau short message adalah salah satu bentuk komunikasi tidak langsung yang disampaikan secara tertulis menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas dengan memperhatikan sopan, santun, dan etika. Contoh pesan pendek diantaranya adalah memo, SMS, dan juga greeting card ya. Baik, kita lanjut. Di sini ada pengertian atau sekilas ya untuk pengetahuan terkait dengan memo. Memo adalah pesan singkat yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Berdasarkan pemakaiannya, memo dibedakan menjadi memo resmi dan memo pribadi atau tidak resmi. Memo yang bersifat resmi dipakai sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Sementara itu, memo yang bersifat pribadi dipakai antara teman, saudara, atau orang lain yang memiliki hubungan dekat. Nah, itu terkait dengan memo ya. Kemudian selanjutnya ada SMS atau short message service ya. SMS adalah layanan pesan pendek yang dikirimkan melalui telepon genggam. SMS memiliki tujuan yang sama dengan memo, yaitu sebagai alat komunikasi. Namun, SMS biasanya bersifat lebih pribadi dibanding memo atau pesan singkat lainnya. Baik, itu terkait dengan SMS atau short message service ya. Selanjutnya kita lanjut ke jenis dari pesan singkat yang ketiga, yaitu greeting card. Greeting card atau juga disebut sebagai kartu ucapan merupakan kartu yang diberikan kepada seseorang untuk mengungkapkan perasaan dan perhatian pada peristiwa-peristiwa khusus seperti ulang tahun, kelahiran bayi, tahun baru, kelulusan, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh greeting card atau kartu ucapan. Yang pertama ada birthday card atau kartu ulang tahun ya. Birthday card ini diberikan pada saat seseorang berulang tahun. Kemudian untuk contoh yang kedua dari greeting card atau kartu ucapan adalah Happy New Year card atau kartu selamat tahun baru ya. Kartu ini ya, kartu ucapan ini atau Happy New Year card ini itu diberikan pada saat datangnya tahun baru. Baik, jadi ini sekilas ya terkait dengan short message. Jadi pada intinya short message ini merupakan sebuah bentuk komunikasi yang tidak langsung, di mana untuk penulisnya itu mengungkapkan secara tertulis ya untuk komunikasinya, dan juga menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, serta memperhatikan sopan santun dan etika dalam penulisannya. Dan juga short message ini itu dapat
dibedakan menjadi 3 macam ya, atau contohnya itu ada 3. Yang pertama ada memo, kemudian ada SMS atau short message service, dan yang ketiga ada greeting card atau kartu ucapan. Baik, untuk selanjutnya kita akan berlatih soal terkait dengan short message atau pesan singkat atau pesan pendek ini ya. Baik, the following text is for questions 1 to 3 ya. Jadi untuk teks berikut itu adalah untuk pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Mari kita sama-sama simak untuk teksnya ya, untuk pesannya. Baik, to Malcolm from Jeremy, that December 1, 2019. Subject, let's save our river from water pollution ya. Kita baca terlebih dahulu untuk teksnya, kemudian kita coba berlatih memahami untuk isi dari teks ini ya, atau pesan singkat ini. I feel sad seeing our river. There is a lot of garbage in it. People throw their garbage in the river. Some fish have died and some birds have gotten sick because of water contamination. I'd like to discuss this issue in our monthly student council meeting. We need to find some ways to help our environment. Nah, baik, kita sama-sama berlatih ya apa isi dari short message atau pesan singkat ini ya. Baik, jadi pesan singkat ini diberikan untuk Malcolm dari Jeremy pada tanggal 1 Desember tahun 2019 dengan subjek mari kita selamatkan sungai kita dari polusi air ya. Jadi Jeremy ini merasa sedih melihat keadaan river ya, atau sungai, di mana untuk sungai tersebut itu banyak sekali sampah ya, dikarenakan untuk orang-orang itu melempar sampah mereka ke dalam sungai ya. Bahkan hal ini menyebabkan beberapa ikan itu mati dan juga beberapa burung itu sakit dikarenakan kontaminasi air begitu ya. Jadi untuk Jeremy ini itu ingin berdiskusi terkait dengan isu dari water contamination ya, atau keadaan sungai saat ini begitu ya. Dan harapannya bahwa Jeremy dan Malcolm ini dapat menemukan cara atau jalan untuk membantu atau menolong lingkungan mereka begitu ya. Baik, kita sama-sama lihat untuk pertanyaan nomor 1. Why did the writer write the text? Ya, mengapa penulis menulis teks tersebut? Untuk A, to ask Malcolm to save the river. Untuk meminta Malcolm untuk menyelamatkan sungai. B, to offer his opinion on water pollution. Untuk menawarkan pendapatnya terkait dengan polusi air. C, to congratulate Malcolm for saving the river. Untuk mengucapkan selamat kepada Malcolm karena telah menyelamatkan sungai. D, to thank Malcolm for helping him in the student council meeting ya. Untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Malcolm karena telah membantunya atau membantu Jeremy terkait dengan pertemuan ya, atau meeting atau rapat begitu ya. Baik, jadi menurut teman-teman semua untuk jawaban yang paling tepat ya untuk nomor 1 adalah A, B, C, atau D ya. Baik, kita sama-sama lihat untuk jawabannya. Ya, jadi jawaban yang betul adalah B ya, to offer his opinion on water pollution. Untuk menawarkan pendapatnya terkait dengan polusi air ya. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Nah, untuk pembahasannya adalah sang penulis menulis teks tersebut untuk mengungkapkan opininya tentang polusi air. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Untuk teksnya masih sama ya.
terkait dengan water contamination atau air atau sungai begitu ya. Untuk soal nomor 2, from the text we know that the writer, dari teks tersebut kita mengetahui bahwa penulis bla bla bla. Baik, berarti penulisnya adalah Jeremy ya. A. Ask Malcolm to save the river. Meminta Malcolm untuk menyelamatkan sungai. B. Wants to discuss the water pollution. Ingin berdiskusi terkait dengan polusi air. C. Finds the solution for the river pollution. Menemukan solusi terkait dengan polusi sungai. D. Doesn't care about the water pollution. Atau D ya, tidak peduli terkait dengan polusi air ya. Jawabannya adalah B, wants to discuss the water pollution ya, atau ingin untuk berdiskusi terkait dengan polusi air ya. Ini bisa terlihat ya di bagian akhir, kalimat akhir ya. I'd like to discuss this issue in our monthly student council meeting. Ya, baik. Untuk pembahasannya kita bisa lihat di sini. Pada teks tertulis, can we discuss it in our monthly student council meeting? Jadi dapat disimpulkan bahwa sang penulis ingin mendiskusikan tentang polusi air. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah B atau B ya. Baik, kita lanjut ke soal ketiga atau soal nomor 3. There is a lot of garbage in it. Jadi ada banyak sekali sampah di dalamnya ya. The underlined word refers to, untuk kata yang digarisbawahi itu merujuk kepada apakah A. river, sungai, atau B. litter, or C. sewage, atau D. garbage ya. Kita sama-sama lihat teksnya atau pesan singkatnya terlebih dahulu. Ada di kalimat kedua ya. There is a lot of garbage in it ya. It di sini itu menunjukkan atau merujuk kepada kita lihat untuk kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya yaitu I feel sad seeing our river. Saya merasa sedih melihat keadaan sungai kita ya. Berarti it di sini adalah untuk menggantikan river ya, atau sungai. Kita sama-sama cek untuk pembahasannya. Kata it merujuk pada sungai, river, yang ada pada kalimat sebelumnya yaitu I feel sad seeing our river. Betul ya. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A ya. Kita lanjut di sini. The following text is for questions 4 and 5. Jadi teks berikut adalah untuk pertanyaan-pertanyaan nomor 4 dan 5. Nah, ini beda ya, tidak Malcolm dan Jeremy lagi, namun to Aldi from Rudy ya, untuk Aldi dari Rudy. Kita sama-sama baca untuk short message-nya atau pesan singkatnya ya. Baik. You have taught me what the meaning of true friendship. Mohon maaf, ini kita ulangi lagi. You have taught me what the meaning of true friendship is. Sometimes I feel proud of myself because I have you whom I can be proud of. My life has become more beautiful than ever since I met you. You are the best friend ever. When I think about you as a friend, I can only thank you for being the perfect example of friends. Thank you for being my best friend. Baik, jadi untuk short message ini itu untuk Aldi dari Rudy. Jadi pada intinya Rudy itu menganggap bahwa Aldi ini sudah mengajarkannya terkait dengan arti dari persahabatan yang sesungguhnya, seperti itu. Terkadang Rudy ini merasa bangga terhadap dirinya karena memiliki Aldi ya, dimana ya Rudy ini merasa bangga terhadap Aldi begitu. Untuk selanjutnya
kita bisa lihat my life has become more beautiful. Jadi kehidupan Rudy ini menjadi lebih indah ya dari biasanya, begitu ya. Sejak Rudy ini bertemu dengan Aldi ya. Jadi Rudy ini menganggap Aldi sebagai best friend atau teman terbaik, begitu ya. Ketika Rudy ini berpikir terkait dengan Aldi sebagai seorang teman ya, Rudy hanya bisa berterima kasih ya, karena untuk Aldi ini telah menjadi contoh yang baik, contoh yang sempurna menjadi seorang teman ya. Dan terima kasih telah menjadi sahabat terbaikku atau sahabat terbaik saya. Saya di sini adalah Rudy, begitu ya. Mari kita sama-sama simak untuk soal nomor 4. According to the text, we can conclude that, ya, berdasarkan teks tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bla bla bla. A. Aldi is Rudy's teacher. Aldi adalah guru Rudy. B. Rudy is sad because of Aldi. Rudy sedih dikarenakan Aldi. C. Rudy is jealous of Aldi's success. Rudy cemburu, ya, merasa cemburu terhadap kesuksesan Aldi. Atau D. Rudy is blessed to have Aldi as his friend. Ya, jadi Rudy ini merasa sangat bersyukur, begitu ya, atau sangat dirahmati, begitu ya, karena memiliki Aldi sebagai temannya. Baik, jadi jawaban yang paling tepat dari nomor 4 adalah D, ya. Rudy is blessed to have Aldi as his friend. Mari kita sama-sama lihat untuk pembahasannya. Jadi pada teks tertulis, I can only thank you for being the perfect example of friends. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rudy ini merasa beruntung memiliki Aldi sebagai temannya. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir ya pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini. Untuk nomor 5 adalah why did the writer write the text? Mengapa penulis menulis teks tersebut? Ya, A. To say sorry for being a bad friend, untuk menyatakan permohonan maaf karena telah menjadi seorang teman yang jahat, ya. Or B. To thank Aldi for being his best friend, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Aldi karena telah menjadi teman terbaiknya. Or C. To tell Aldi that he is not a good friend, untuk memberitahu kepada Aldi bahwa Aldi atau dia merupakan bukan teman yang baik. Or D. To congratulate Aldi for being his best friend, untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Aldi, untuk mengucapkan selamat, ya, to congratulate Aldi, untuk mengucapkan selamat kepada Aldi karena telah menjadi teman terbaiknya. Baik, untuk jawaban nomor 5 adalah B, ya. Kita sama-sama lihat, ya, to thank Aldi for being his best friend, untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Aldi karena telah menjadi teman terbaiknya. Untuk pembahasannya adalah pada teks tertulis thank you for being my best friend. Jadi Rudy menulis teks tersebut untuk berterima kasih kepada Aldi karena sudah menjadi sahabatnya. Ya, jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, okay everyone, I think that's all enough for today's meeting. Ya, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita telah sama-sama mencoba berdiskusi terkait dengan materi short message atau pesan singkat, ya, terkait dengan definisinya atau pengertiannya. Kemudian contoh atau bentuk dari short message, ada memo, ada SMS, ada juga greeting card atau kartu ucapan. Bahkan pada kesempatan kali ini kita telah berlatih untuk mengerjakan soal dari short message, ya. Okay everyone, if you have any questions, please feel free to ask me. You can give your question on the comment box below, or if you have any suggestions, comments, opinions, or anything that you want to say to me, you can give your
comments, yeah, your opinions, your suggestions, or anything on the comment box below. Okay, everyone, we close our meeting today by reciting Hamdalah together. Kita tutup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.